Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Untuk kali ini gue bakal ceritain ringkasan dari light novel volume 5 yang berjudul Silver Bride atau Pengantin Perak. Volume 5 ini berisikan cerita mengenai upaya penggagalan pernikahan Celia dengan Charles Arbor. Pendahuluan, buku harian rahasia Latifah bagian 2. Setelah Rio memberitahu mengenai keberadaan Miharu, Aki, dan Masato kepada Latifah merasa khawatir ketika mendengar orang yang dicintai dan juga adik perempuan Rio akan datang ke desa setelah diteleportasi dari bumi. Padahal sebelumnya Latifah merasa sangat senang ketika hanya dirinya lah satu-satunya orang yang mengetahui masa lalu Rio. Latifah tidak berani untuk bertanya secara langsung mengenai Miharu dan Aki. Namun ketika Rio membicarakannya, Rio terlihat tampak senang sekaligus terlihat kesepian. Selain itu, Rio juga meminta Latifah untuk menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah Amakawa Haruto di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun juga hal tersebut pasti membuat hati Rio sakit karena tidak bisa mengatakan identitasnya kepada orang yang paling berharga baginya. Latifah juga tidak ingin kehidupannya dengan Rio yang damai dan tentram dimasuki oleh orang lain, karena bagaimanapun juga Latifah takut dirinya akan tergeser ketika Rio bertemu dengan orang yang dicintainya. Walau begitu, Latifah akhirnya memutuskan untuk berbenah diri, sehingga dirinya bisa dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai adik kesayangan Rio. Latifah berkomitmen akan menjadi orang pertama yang berlari mengucapkan selamat datang kepadanya nanti. Dan yang pasti, Latifah tidak akan memberikan perannya sebagai adik perempuan Rio, walau Rio membawa mantan adik perempuannya. Chapter 1. Sebuah kesempatan bertemu dan selamat datang. Tahun 1000 di era suci. Ketika mengetahui kedatangan Rio, Latifah dengan cepat datang untuk memeluk dan mengucapkan selamat datang kepada Rio. Untuk melakukan itu semua, Latifah rela melompat dari roh Orpia yang masih berada di langit. Dan setelah dikejutkan oleh perilaku Latifah, Rio pun saling memperkenalkan Miharu, Aki, dan Masato dengan trio Spirit dan juga Latifah. Tidak lupa Rio memperkenalkan Aisyah dan trio Spirit pun langsung berlutut untuk menghormati Aisyah. Karena trio Spirit memanggilnya dengan nama Rio dan bukan Haruto, Rio pun menjelaskan bahwa Haruto hanyalah nama samaran yang digunakan olehnya semenjak dirinya menjadi kriminal akibat difitnah. Singkat cerita, mereka semua pergi ke desa dan disambut oleh Dryas ketika mendarat di balai desa. Waktu itu, Dryas sempat berkata bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal roh seperti Aisyah. Kemudian mereka semua pergi untuk bertemu dengan para tetua. Pada diskusi tersebut, Dryas menjabarkan beberapa hal yang aneh dari Aisyah. Pertama, seharusnya Aisyah dapat mempertahankan ingatannya ketika berkembang menjadi roh berbentuk manusia. Kedua, Aisyah hampir tidak memiliki pengetahuan tentang roh. Dan ketiga, kesadaran dan perasaannya tampak cukup lemah seakan Aisyah mengalami amnesia. Dryas pun menjelaskan mengenai bagaimana spirit atau roh berkembang dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas. Umumnya roh tingkat bawah memiliki kesadaran setingkat dengan bayi manusia. Dryas sendiri baru memiliki ingatan ketika dirinya telah menjadi roh tingkat menengah. Dan ketika menjadi roh tingkat menengah ke atas, dibutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk memperkuat kesadaran hingga bisa membentuk suatu individu. Beralih dari topik mengenai Aisyah, kini Rio menjelaskan kepada para tetua mengenai nama Haruto dan kenyataan bahwa dirinya memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, baik tetua maupun Dryas sekalipun berkata bahwa mereka belum pernah mendengar kasus reinkarnasi seperti Rio. Rio sempat berkata bahwa dirinya penasaran apakah memori dari kehidupan sebelumnya berhubungan dengan kontraknya dengan Aisyah. Di sisi lain, Miharu, Aki, dan Masato diajak berkeliling desa oleh trio Spirit. Selama tur tersebut, Aki dan Masato berkenalan dengan Arslan dan Vera. Waktu itu Masato mengaku tertarik untuk mempelajari ilmu berpedang seperti Arslan. Dan singkat cerita, akhirnya Miharu, Aki, dan Masato diantar menuju tempat tinggal baru mereka. Miharu sempat terkejut ketika mendengar bahwa dulunya Rio tinggal bersama Latifah dan trio Spirit di rumah tersebut. Malam harinya, diadakan sebuah pesta sambutan selamat datang untuk mereka semua, terutama Aisyah. Pesta dibuka dengan masuknya Aisyah dan Dryas
yang masing-masing menggenggam tangan kanan dan kiri Ryo. Kemudian Ursula pun memperkenalkan Miharu, Aki, dan Masato. Dan dengan demikian, sambutan pun selesai dan pesta dimulai. Selama pesta berjalan, Ria sempat mencurigai bahwa Aisyah adalah salah satu roh tingkat tinggi yang berpartisipasi pada Perang Suci. Namun yang membuat dirinya bingung adalah kenyataan bahwa 6 roh tingkat tinggi sebelumnya hanya memiliki satu elemen yang diunggulkan, sedangkan Aisyah dapat menguasai seluruh elemen tersebut. Padahal baik manusia dan roh biasanya hanya bisa menguasai satu elemen. Namun kasus ini cukup berbeda bagi Ryo dan Aisyah, sehingga Dryas akan mencoba mengajarkan Aisyah berbagai hal tentang kemampuan roh selama di desa. Selingan. Wanita bertalenta Liselot Tretia. Liselot Tretia, seorang wanita cantik berambut biru yang merupakan gubernur dari kota Amande, sekaligus pendiri Rika Guild, kini sedang kedatangan tamu yang sangat penting. Tamu-tamu tersebut adalah Flora Beltram, Sakata Hiroaki, Duke Gustav Huguenot, dan Roana Fontaine. Liselot menyambut mereka dengan makanan khas bumi seperti pasta dan juga berbagai dessert. Dan tentunya, hal tersebut membuat Hiroaki senang setelah lama tidak melihat makanan bumi. Walau begitu, perlu dicatat bahwa Hiroaki sama sekali tidak mengetahui jika Liselot adalah reinkarnasi dari bumi. Selama perjamuan tersebut, Hiroaki terus bercerita mengenai Jepang kepada Liselot. Liselot sempat bertanya mengapa Hiroaki bisa menggunakan bahasa dunia ini. Dan Hiroaki hanya menjawab mungkin saja karena hal tersebut adalah salah satu bagian klise dalam kisah isekai. Sisanya, Liselot hanya terus mendengar dan memuji kisah Hiroaki. Liselot memperlakukan Hiroaki sedemikian rupa semata-mata hanya karena Hiroaki adalah hero. Setelah 1 jam berbincang, Duke Huguenot akhirnya mengatakan tujuannya datang kemari. Huguenot berkata bahwa dirinya ingin meminta dukungan untuk fraksi restorasi yang kini berada di wilayah Rodania. Fraksi restorasi sendiri dibuat oleh Duke Huguenot setelah dirinya harus bertanggung jawab akibat kekalahan Beltram dari Kekaisaran Proksia. Dan saat ini, tujuan utama restorasi adalah mendukung atau menggunakan Flora untuk melawan keluarga Arbor yang kembali dipercaya oleh Raja. Huguenot pun berkata bahwa dirinya ingin meminta bantuan keuangan dari Liselot dan Rika Guild. Liselot pun berkata bahwa dirinya bisa membantu, asal Huguenot setuju dengan beberapa syarat Liselot. Chapter 2. Kehidupan baru di desa. Sore hari setelah Miharu dan yang lain memulai kehidupan baru di desa Raspirit, baik Miharu dan yang lainnya kini sedang menyaksikan Ryo yang sedang berlatih melawan trio Spirit. Waktu itu trio Spirit ingin menunjukkan serangan kombinasi mereka kepada Ryo, dan hasilnya mereka tetap kalah karena perbedaan kemampuan. Sedangkan di sisi lain, Aisyah kini sedang berada di tempat Dryas untuk mempelajari berbagai hal mengenai roh. Setelahnya mereka semua pulang ke rumah Ryo untuk beristirahat. Ketika Ryo, Miharu, dan Orpia sedang memasak, Masato, Latifa, Arslan, dan Vera pun mengobrol mengenai latihan tadi. Teringat dengan keinginannya untuk berlatih pedang, Masato pun meminta Ryo untuk mengajarinya ilmu berpedang. Ketika Ryo mempertanyakan kenapa Masato ingin mempelajari ilmu berpedang, Masato berkata bahwa dirinya ingin memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain. Dengan adanya persetujuan dari Miharu dan Ryo, selanjutnya Misato harus melawan Ryo sebagai tes pertama. Karena tes tersebut pada dasarnya untuk membuktikan Masato sanggup menyerang musuhnya dalam pertempuran hidup dan mati, maka pada saat itu Ryo terlihat sangat serius hingga Masato merasakan hawa membunuh dari Ryo. Karena hal tersebut, Masato sampai kesulitan bergerak akibat hawa membunuh yang dikeluarkan oleh Ryo. Sebenarnya bukan hanya Masato saja yang merasakan hal tersebut, tapi juga Miharu dan penonton lainnya. Singkat cerita, setiap kali Masato mengambil pedangnya dan menyerang Ryo, Ryo akan membuat pedang Masato terlempar dan menghunuskan ujung pedangnya ke leher Masato. Hal tersebut terus diulang hingga akhirnya Ryo berkata sudah cukup dan mengakui bahwa Masato memiliki keteguhan untuk menjadi seorang kesatria. Tepat setelah tes tersebut, tiba-tiba Ryo mendengar suara Aisyah di kepalanya. Aisyah menjelaskan bahwa mereka bisa berkomunikasi melewati telepati dalam radius 1 km. Setelah mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Masato, tiba-tiba Aisyah berbicara mengenai kesedihan Ryo. Ketika ditanya mengapa Aisyah mengetahui hal tersebut, Aisyah menjawab bahwa dirinya mengetahui segala hal tentang Ryo.
Pada waktu itu, Aisyah memeluk Rio yang merasa sedih karena dirinya harus memperlihatkan sisi gelapnya kepada orang lain, terutama Miharu. Dan pada waktu itu, Aisyah kembali berkata bahwa dirinya akan selalu bersama Rio. Di sudut pandang lain, Miharu yang sedang berendam terus memikirkan mengenai banyak hal yang baru saja terjadi. Miharu merasa tidak enak karena selalu mengandalkan Rio, sehingga Miharu berpikir bahwa dirinya seakan tidak berguna. Namun di tengah renungannya, tiba-tiba dirinya teralihkan dengan pembicaraan Latifah dan gadis lainnya mengenai Rio. Mereka membicarakan mengenai sisi lain Rio yang baru saja ditunjukkan selama tes. Baik Latifah maupun gadis lain mengakui belum pernah melihat Rio seperti itu. Bahkan Sarah mengatakan bahwa Rio terlihat seperti orang yang sudah pernah melewati batas antara hidup dan mati. Berpindah dari Rio, mereka pun membicarakan mengenai kedekatan Rio dan juga Aisyah. Sedekat apapun mereka kepada Rio, biasanya Rio akan menjaga jarak walau kepada Latifah sekalipun. Namun entah mengapa, Aisyah seakan mendapat perhatian khusus dari Rio. Kedekatan Rio dan juga Aisyah bahkan seakan-akan mereka berdua sudah bersama dalam waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, Miharu pun berbicara berdua dengan Aisyah mengenai bagaimana caranya dirinya bisa berterima kasih. Aisyah pun menyarankan Miharu untuk mengungkapkan perasaannya, atau tidak minimal Miharu harus mencoba untuk memeluk Haruto. Tentu Miharu menolak dan Aisyah berkata bahwa Miharu bisa mencoba untuk memasak makanan favorit Haruto selama di bumi, yaitu nasi omelet. Ketika Miharu menyetujuinya, Aisyah pun meminta sekalian diajarkan memasak oleh Miharu. Di tengah-tengah proses memasak, Miharu sempat bertanya mengenai sosok asli Haruto. Aisyah pun menjawab bahwa Haruto adalah Haruto, seorang pengecut tanpa kepercayaan diri yang selalu terperangkap oleh masa lalunya dan selalu kebingungan harus berbuat apa. Walau begitu, Haruto adalah orang kuat yang terus mencoba untuk terus berjalan. Setelahnya, Aisyah kembali berkata bahwa Miharu hanya belum menyadari beberapa hal, dan Aisyah meminta Miharu untuk menerima Haruto. Singkat cerita, mereka pun menyajikan nasi omelet khas Miharu kepada Rio. Ketika Rio memujinya, Miharu berkata bahwa nasi omelet adalah masakan pertama yang diajarkan oleh ibunya. Selain itu, nasi omelet juga menjadi masakan andalan rahasia yang tadinya ingin Miharu buat untuk Haruto di bumi. Kemudian pada suatu hari, Rio berkata bahwa dirinya dan Aisyah akan pergi ke Stral untuk mencari informasi mengenai hero yang dipanggil. Selain itu, dirinya juga ingin bertemu dengan gurunya alias Celia Sensei di Beltram. 2 hari kemudian, Miharu sempat memberi bekal makan siang kepada Rio tepat sebelum Rio dan Aisyah pergi ke Stral. Chapter 3. Ke Stral lagi. 2 minggu kemudian, akhirnya Rio sampai di wilayah Rodania yang merupakan ujung dari kerajaan Beltram. Rencananya, sepanjang hari mereka akan mencari informasi mengenai kemunculan pahlawan dan malamnya mereka akan menyusup ke laboratorium milik Celia. Keesokan harinya mereka pun sampai di ibu kota kerajaan Beltram. Rio sempat heran mengapa suasana kota kini jauh lebih hidup dari sebelumnya. Rio dan Aisyah berkunjung ke suatu kedai makanan untuk mencari informasi. Waktu itu ternyata Rio mendatangi kedai milik Angela atau adik dari Gigi yang pernah Rio kunjungi pada volume 2. Rio mendapat informasi bahwa ada keluarga bangsawan tingkat tinggi yang akan menikah besok. Karenanya banyak sekali orang yang datang ke sana. Dan diketahui bahwa yang akan menikah berasal dari keluarga Arbor. Selain itu diketahui pula bahwa ada hero yang dipanggil di istana Beltram setelah banyak orang menyaksikan kemunculan pilar cahaya. Malam pun tiba. Walau akademik kerajaan berada di samping istana yang dikelilingi oleh banyak tembok, namun Rio dan Aisyah dapat dengan mudah melewati tembok-tembok tersebut. Setelahnya dengan cepat Rio berhasil masuk ke dalam bangunan laboratorium dengan mudah berkat mode roh Aisyah. Ketika sampai di ruangan Celia, ternyata pintunya terkunci dan Aisyah pun langsung masuk dengan mode rohnya. Tidak lama Aisyah pun keluar dan berkata bahwa ruangan Celia sudah tidak digunakan selama beberapa waktu belakangan. Dan untuk mencari informasi, Rio menggunakan sihir ilusi kepada seorang peneliti yang masih berada di sana. Dengan sihir tersebut, si peneliti akan menganggap bahwa Rio adalah seseorang yang penting. Ketika Rio bertanya mengenai keberadaan Celia, si peneliti berkata bahwa Celia berada di istana. Selain itu diketahui bahwa upacara besar-besaran yang akan dilaksanakan adalah upacara pernikahan Charles Arbor dengan Celia.
Tentu pada waktu itu, Rio terkejut bukan main, karena bagaimanapun juga Charles sudah setara sampah masyarakat di mata Rio. Pernikahan antara Celia dan juga Charles sebenarnya adalah pernikahan politik untuk menyatukan dua fraksi. Ketika Rio bertanya mengenai Celia harus diam di istana, peneliti tersebut menjawab bahwa Celia harus dilindungi sebaik mungkin dari gangguan fraksi Huguenot atau yang kini bernama Restorasi. Dengan kata lain, Celia harus tinggal di istana agar lebih mudah dijaga. Kemudian Rio pun bertanya beberapa hal mengenai apa saja yang terjadi di antara Beltram dan Proxia. Pertama, Beltram kehilangan beberapa wilayah penting karena Raja dan Duke Huguenot terlalu pasif dalam mengurus permasalahan dengan Proxia. Kedua, entah bagaimana, tapi Duke Arbor berhasil membuat tentara Proxia mundur dan membuat perjanjian damai. Ketiga, karena hal tersebut, Duke Arbor menyudutkan Raja dan fraksi Huguenot, hingga menyebabkan fraksi Huguenot dianggap pemberontak dan harus mundur dari ibu kota. Setelah puas mendengar mengenai masalah kerajaan, Rio pun bertanya mengenai nama hero yang dipanggil, dan ternyata nama hero yang muncul di Beltram bernama Rui Shigekura. Merasa cukup, Rio pun pergi dari ruang penelitian dan memutuskan untuk pergi menyusup ke istana. Setelah sepakat bahwa Aisyah akan mencari ruangan Celia dengan mode rohnya, maka mereka berdua pun pergi ke istana untuk menemui Celia. Cerita selingan, kesengsaraan Celia. Beberapa waktu sebelum kedatangan Rio dan Aisyah, di sebuah ruangan di dalam istana, Celia sedang makan malam bersama dengan ayahnya yaitu Roland dan juga Charles Arbor. Pada waktu itu Roland meminta maaf kepada Celia karena baru bisa datang bertemu pada saat itu. Roland membicarakan mengenai betapa kacaunya kondisi kerajaan setelah fraksi Huguenot pergi dari ibu kota. Selain itu, Roland juga berkata bahwa pernikahan Celia dengan Charles dapat berfungsi untuk mengontrol pengaruh fraksi Huguenot. Ketika Roland mempertanyakan mengenai keamanan selama parade, dengan bangga Charles berkata bahwa mereka akan dikawal satria khusus yang bergerak di bawah perintah raja. Pada waktu itu Charles sempat berkata bahwa terdapat orang dari fraksi Fontaine yang masih membela fraksi Huguenot. Dan Charles mencurigai keluarga Claire adalah orang tersebut karena isu tersebut tiba-tiba menghilang setelah Claire menjadi tunangan Charles. Bahkan di akhir, Charles sempat berkata bahwa dengan pernikahan tersebut, keluarga Claire bisa hidup dengan tenang. Dan di akhir pertemuan, si bajingan Charles sempat meminta Celia untuk bertemu dengan istri-istrinya yang lain. Menurut si bajingan, Celia harus bertemu dengan mereka karena bagaimanapun juga nanti Celia akan hidup bersama mereka. Sekian dulu untuk ringkasan cerita di video kali ini. Bagi kalian yang punya pendapat, pertanyaan, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di ringkasan cerita part selanjutnya. Bye.